Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul Desa Gondomait part keempat. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada dua tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan memakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu simbah. Sialanlah, batin Mas Erik seolah nggak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Saya yang dengar Mas Erik cerita menatap bingung. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itukah? Mas Erik menghisap rokoknya lama lalu mengangguk. Nggak mungkin kata saya mencoba berkilah. Namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Nggak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari, beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti, si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Saya nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Gimana sih maksudnya? Itu anaknya sudah mati apa belum sebenarnya? Mas Erik masih diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Mas Damar. Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah ke sana kemari, ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban, begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran itunya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri di sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam belum terlewat. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah Mas Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan-pelan, rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa.
Ketika mencium bebauan seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak itu dibuka, Mas Damar menatap heran. Karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah salah satu helai pakaian tersebut. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri di depan matanya. Ingin segera pergi, namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan, sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih namun membuat bulu kuduk berdiri, si pocong mengatakannya, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung, ketakutan benar-benar meraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi Simbah tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. "Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka?" Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Maka ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka curiga, desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua ini. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajah yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala, seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Nah, kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah terdengar.
Mas Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat kesana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, dengar apa tidak?" Mas Damar masih diam mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. "Aku pernah dengar katanya kalau dengar suara ayam artinya ada pocong di dekat sini." Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mar, desa ini gak beres. Ayo pergi saja. Anumu sudah gak apa-apa kan?"